Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi adalah unit pelayanan teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Salah satu fungsi adalah teknik perikanan budidaya air tawar, melakukan standarisasi, hingga sertifikasi sistem perikanan budidaya air tawar, di antaranya gurame atau Ospronemus gourami. Dan pengembangan sistem usaha budidaya air tawar. Staf BPPBAT Sukabumi adalah orang terpilih secara pengalaman dan latar belakang pendidikan untuk menjadi pelaksana komoditas unggulan budidaya air tawar. Kendala apa yang paling umum di pembudidayaan atau pembesaran ikan gurame itu, Pak? Sebagai panggilan dan kehormatan, sebagai seni persembahan. Ikan gurame itu nggak lambat tumbuhnya, tapi kenapa di petani bisa lambat? Jawaban pada manusia. Sebenarnya penyakit itu keluar tumbuh bisa ini karena proses handling awal. Perkenalkan, saya nama Berjali. Kebetulan saya yang menangani proses pembenihan sekaligus pembesaran ikan gurame. Kebetulan saya menangani juga belum begitu lama, saya kurang lebih baru mungkin 3 tahun untuk menangani ikan gurame ini. Jadi dari selama 3 tahun itu masih banyak yang kita dapat dan banyak juga yang perlu kita perbaiki untuk meningkatkan produksi baik benih maupun calon induk ikan gurame, Pak. Konsentrasi BPPBAT Sukabumi adalah benih dan induk bersertifikat. Induk dan benih dapat diperoleh gratis atau berbayar sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, Pak, setelah program dari konsentrasi dari tempat ini adalah untuk bantuan benih ya, Pak ya? Betul, nah, sementara kalau untuk pembesaran sendiri, kira-kira untuk pemirsa yang lain untuk belajar dengan beliau, kendala apa yang paling umum di pembudidayaan atau pembesaran ikan gurame itu, Pak? Kembali lagi untuk kendala, setahu saya selama ini mereka itu susah untuk mendapatkan benih untuk proses budidaya. Karena untuk budidaya itu kita membutuhkan benih yang usianya kalau kurang lebih itu usia 3 bulan. Nah itu satu, susah untuk mendapatkan benih, keduanya juga harganya cukup lumayan tinggi. Iya, lumayan mahal. Nah itu yang jadi permasalahan. Benih gurame itu paling mahal di antara benih budidaya yang lain. Ya. Benih adalah ukuran 8-9 cm, dengan bobot kisaran 7 gram. Dalam istilah umum, disebut ukuran korek. Ukuran ini sesuai SNI pembesaran gurame. Jumlah tebar 25-75 ekor per meter kubik. Lakukan aklimatisasi, yakni membiarkan wadah pengiriman terapung di kolam setidaknya 30 menit. Lalu buka dan arahkan dengan perlahan agar benih keluar. Sebelumnya air diendapkan 5 hari tanpa aplikasi apapun. Lakukan tebar benih pagi atau sore, atau saat matahari tidak terik. Benih yang baik, ukuran seragam, sisik tidak terkoyak atau ekor geripis.
Setelah ditebar, benih gurame akan menyebar di dasar kolam, dan membentuk iring-iringan dalam pergerakannya. Adakah suatu stimulan ataukah pakan yang lebih agresif sehingga gurame itu bisa lebih cepat, Pak, besar? Nah, kembali lagi, ya memang banyak kendala di pakan. Kebanyakan orang petani, Pak, ya, proses pembesaran gurame itu ada semacam pemikiran bahwa gurame itu ikan yang lambat tumbuh, Pak. Oke. Nah, sempat saya benar. Kenapa saya bilang lambat? Karena ikan itu susah, Pak, tumbuhnya. Saya bilang apa laju pertumbuhan dengan ikan nila apa ada lebih lambat kalau gurame. Sebenarnya ikan gurame itu nggak lambat tumbuhnya, tapi kenapa di petani bisa lambat? Karena itu proses pemberian pakannya mereka itu kembali lagi ke alam pakai daun-daunan, Pak. Jarang pakai pakan komersial kebanyakannya. Nah, itu permasalahannya. Sebenarnya kalau kebetulan kami di sini pakai pakan komersial, Pak, ya. Ya. Nah, laju pertumbuhan normal saja dalam kurun waktu dari pembesaran budidaya, misalnya dari yang 3 bulan itu dengan berat 30-40 gram itu menjelang akhir tahun biasanya itu bobotnya udah di kisaran 700, 800 sampai ada juga yang 1000 gram. Jadi intinya sama saja, nggak perlu merek pakan apa sih, ya nggak juga. Yang penting manajemen pakannya yang baik, ada keteraturan jam untuk pemberian pakan, ini seperti itu. Dan kalau misalkan ada daun-daunan itu cuma penyelang saja, jangan dijadikan bahan pokoknya untuk pemberian pakan. Gurame, jenis ikan herbivora, pemakan substrat menempel di dinding dan dasar kolam. Dalam kasus kolam tanah inilah penyebab gurame rasa tanah. Untuk mencegah gurame rasa tanah, lakukan pemberian pakan yang cukup 15 hari sebelum panen dan lakukan penggaraman dasar kolam. Pakan bisa menggunakan pelet tenggelam, namun disarankan pelet terapung karena lebih mudah kontrol. Pakan bisa buatan sendiri maupun pakan pabrik. Pakan diberikan 2 hingga 4 kali sehari, dengan jumlah 3-5% dari bobot biomas. Bobot biomas dapat diperoleh dengan uji sampling per bulan. Pakan pabrik dengan protein 30%, atau peruntukan gurame. Pakan lumut hingga dedaunan diberikan saat jeda panjang pakan pabrik, misal sore hari saat pemberian pakan pabrik terakhir. Kenali pakan dedaunan yang kaya nutrisi untuk ikan, misalnya azolla, mata lele, daun sente atau lompong hingga daun kelor. Pakan bisa dibibis dengan buah pepaya atau pisang, untuk memperkaya nutrisi pakan. Setidaknya 15 hari sekali, pakan dibibis sumber vitamin C untuk imunitas ikan terhadap penyakit dan perubahan suhu. Proses pembesaran budidaya gurame itu lambat. Cuman pemahaman yang salah. Karena untuk konsumsi gurame itu beda dengan ikan nila atau ikan-ikan lain. Apalagi lele ya. Nah, apalagi lele. Nila kan 150-200, lele juga sama. Lele itu malah udah 100 gram malah. Nah, udah jadi konsumsi. Tapi kalau untuk gurame ya, itu kurang lebih di atas 700 gram baru jadi konsumsi. Dengan pemeliharaan baik, pemberian pakan tepat, gurame mencapai bobot 200 gram selama 2,5 bulan. Dengan waktu sama, lele hanya mencapai bobot 100 gram. Namun gurame, bobot konsumsi adalah 300 gram ke atas. Diperlukan waktu 4 hingga 5 bulan untuk panen. Harga gurame 2 hingga 3 kali lipat harga lele.
Sementara kalau dalam proses pembudidayaan itu Pak, penyakit yang sering dihadapi untuk budidaya gurame itu apa Pak? Biasanya untuk penyakit gurame sendiri sebenarnya hampir nggak jauh beda Pak ya dengan ikan-ikan lain. Sebenarnya penyakit itu keluar tumbuh bisa ini karena proses handling awal. Gurame ikan bersisik, handling kasar membuat sisik terkelupas. Virus, bakteri, jamur dan parasit mudah masuk tubuh. Penyakit dikelompokkan menjadi dua yaitu penyakit infeksi bersifat menular dan non-infeksi tidak menular. Kalau prosesnya baik, terus persiapan wadah untuk pembesaran juga sesuai SOP-nya, itu biasanya ikan itu akan aman. Pahami penyiapan wadah budidaya, baik kolam terpal, kolam tembok maupun kolam tanah. Pemberian aerasi akan memperkaya kandungan oksigen terlarut. Tabur garam krosok, jika nafsu makan ikan menurun. Lakukan penggantian air secara berkala. Air keruh menyebabkan ikan kekurangan oksigen, nafsu makan berkurang, tertutupnya insang oleh partikel lumpur. Gurame menyukai perairan jernih dan tenang dengan kecerahan air optimum 40 hingga 60 cm. Kecuali ada faktor-faktor lain, misalnya cuaca Pak. Oke, cuaca. Nah seperti itu, misalnya curah hujan cukup tinggi, suhu air rendah, nah itu biasanya terkena penyakit Pak. Ya, kalau hujan sangat tinggi, pH turun, biasanya yang dilakukan apa Pak? Nah ini kembali lagi, biasanya untuk jaga-jaga si ikan itu nggak terserang penyakit, biasanya kita kalau udah curah hujan tinggi, biasanya air pemasukan kita tahan Pak. Karena itu biasanya kandungan air yang terbawa dalam saluran itu kurang baik buat ini, makanya kita tutup untuk pencegahannya gitu kan. Nah setelah itu biasanya kebanyakan di petani pun sama, mereka untuk antisipasi si gurame terserang penyakit pas curah hujan tinggi, pas mau hujan bukan curah hujan. Kondisi mau hujan, mereka udah tutup si inlet pemasukan air itu untuk pencegahannya Pak. Kita lebih banyak ke pencegahan. Biar bisa membuka orang untuk ternak gurame itu apa? Nah ya sebenarnya kalau untuk yang gurame sendiri emang secara pasarnya harganya cukup lumayan Pak sebenarnya. Itu yang cukup lumayan. Makanya saya bilang ini untuk menggugah animo si pembudidaya, sekalipun sekarang emang pembudidaya udah mulai banyak Pak, emang terkena di benih, tapi ya kembali lagi mungkin di wilayah banyaknya daerah Jawa sana itu punya, makanya banyak yang datang ke Sukabumi itu banyaknya malah dari Jawa untuk konsumsi. Nah, sama-sama Pak. Ya. Aman. Kami telah melakukan serangkaian uji coba, dengan hasil memuaskan. Saksikan dalam video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sejauh ini. Salam kami.